malam hari ini saya boleh kembali melayani Bapak Ibu. Dan ini adalah satu privilege buat saya. Kalau saya boleh menyampaikan renungan di hari yang agung ini, di Jumat Agung ini, in the Good Friday, untuk memperingati perayaan Jumat Agung. Bapak Ibu, pada hari ini, di mana-mana, di seluruh dunia, semua orang memperingati kematian Kristus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kalender, ada banyak hari Jumat. Tapi Jumat ini adalah Jumat yang istimewa, sehingga disebut Jumat Agung. Tetapi jika kita melihatnya, sepertinya bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada hari Jumat yang kita rayakan hari ini. Sebab pada hari itu, seorang anak manusia yang tidak bersalah, bahkan tidak berdosa, diperlakukan seperti seorang penjahat besar yang disiksa sampai pada hukuman yang paling terkutuk, sampai pada hukuman yang paling berat. Kelihatannya bertolak belakang, sebab peristiwa yang diperingati itu adalah peristiwa yang tragis, peristiwa yang miris. Anak manusia dihina, diolok-olok, diludahin, dipukul, disesah, didera, disiksa, dicambuk bagi seorang penjahat besar yang harus menanggung hukuman yang terdahsyat, yang harus menanggung hukuman yang terberat, bahkan disalib, yang pada masa itu adalah hukuman yang paling berat. Bapak Ibu, disebut agung, atau arti lainnya adalah besar, megah, mulia. Dan memang dari kacamata iman Kristen, inilah satu peristiwa besar. Yesus lahir ke dunia di kota Bethlehem. Tetapi kalau dia tidak pernah melewati jalan yang penuh dengan penderitaan, Via Dolorosa yang membawanya sampai ke Bukit Golgota, yang membawanya sampai ke Bukit Kalvari, kelahirannya tidaklah ada artinya apa-apa. Kematian Yesus merupakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, dan patut untuk dimegahkan, karena disebut Jumat Agung. Kematian Yesus adalah bukti dari ketaatannya kepada Allah. Satu ketaatan yang tidak bersyarat, unconditional submission, unconditional obedience, ketaatan yang tak bersyarat, dan dia taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kematian Yesus dalam ketaatannya adalah kematian yang ditakuti oleh musuh besarnya, yaitu kuasa kegelapan, dan ditakuti oleh musuh besarnya, yaitu oleh iblis, oleh setan, dan semua pengikutnya, yang pada mulanya berharap untuk menyamai Allah, untuk disembah. Bapak Ibu masih ingat akan pemberontakan Lucifer yang terjadi di surga? Bapak Ibu, sebelum manusia diciptakan, penyembahan itu sudah ada di surga. Surga penuh dengan pujian dan penyembahan. Surga gegap gembita. Surga dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dari para malaikat Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu siapa pemimpin dari paduan suara surgawi, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu siapakah worship leader pertama yang Tuhan beri mandat untuk memimpin pujian dan penyembahan itu? Ya, dia adalah Lucifer. Bapak Ibu, Lucifer ini diserahin Tuhan sebagai malaikat Tuhan yang pandai bernyanyi dan bermusik. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat 11a. Dan dari terjemahan Bible Basic English, di situ dikatakan pada Lucifer terdapat banyak melekat instrumen musik. Maka tidak heran kalau Tuhan mempercayakannya menjadi pemimpin pujian dan penyembahan di surga.
pemimpin paduan suara sorgawi. Dan di dalam tugasnya, Lucifer tidak perlu berteriak-teriak untuk memanggil penghuni sorga, untuk berkumpul dan menyembah Tuhan. Tapi dengan kepakan sayapnya, maka terdengarlah puji-pujian yang indah di sorga, dan seisi dunia sujud menyembah Tuhan. Oh, luar biasa. Dia malaikat yang sempurna dan harismanya luar biasa. Ia pun juga memiliki kekaguman penghuni surga yang lainnya. Dan Allah pun memberi dia kedudukan yang dekat dengan tahtanya. Bapak Ibu, Lucifer ini dikatakan memiliki pengikut yang banyak. Dan dia dikatakan tidak bercela di dalam tingkah lakunya sejak dari penciptaannya sampai terdapat kecurangan padanya. Sampai satu saat dia berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta dan mengatasi bintang-bintang, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dan ketika Lucifer ingin menyamakan diri dengan Tuhan dan dia ingin disembah, maka Tuhan menghukumnya dan melemparnya ke dunia orang mati dan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ke tempat di mana tidak ada lagi pujian dan penyembahan, ke tempat yang namanya the place without the praise of God. Nah, Bapak Ibu, melalui instrumen yang melekat pada dirinya, Lucifer seharusnya menyembah Tuhan. Lucifer yang seharusnya menyembah Tuhan, akhirnya ia ingin pun menyamai Tuhan, dan ia pun ingin disembah sama seperti Tuhan. Sehingga akhirnya ia berdosa dan Tuhan menghukum dan melemparnya ke tempat di mana tidak ada lagi pujian dan penyembahan. Itulah Lucifer. Itulah kuasa kegelapan. Itulah iblis, setan, dan pengikut-pengikut. Bapak Ibu, kematian Yesus di dalam ketaatannya adalah kematian yang ditakuti oleh iblis, oleh setan, dan oleh semua pengikutnya. Bapak Ibu, dengan kesediaan Yesus mati di kayu salib, dan di dalam ketaatannya yang tanpa celah, Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya makhluk ciptaan itu menghormati penciptanya dan taat pada penciptanya. Kematian Yesus di dalam ketaatannya secara tidak langsung menampar setan dan memukul iblis yang karena pemberontakannya, karena pengkhianatannya kepada Allah, dan dia dibuang dan menjadi musuh Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan kematian Kristus di atas kayu salib karena ketaatannya, maka terjadilah perubahan yang sangat fundamental, perubahan yang sangat mendasar di seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu perhatikan, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden, Alkitab menceritakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, demikianlah firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di satu sisi yang lain, manusia tidak lagi bisa berinteraksi dengan surga. Tapi melalui kematian Yesus di dalam ketaatannya, Alkitab memberitahukan kepada kita sebuah penegasan. Sekali lagi manusia yang sudah berdosa itu mengalami penebusan. Bahkan bukan hanya sekedar ditebus dari dosa-dosanya, tetapi manusia memiliki kesempatan. Manusia diberi hak untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya
kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu, peristiwa terkoyaknya tirai bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus dari atas sampai bawah menjadi sebuah perlambang bahwa Tuhan berkehendak membawa setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, yang selama ini tidak bisa berinteraksi dengan Bapa, kembali memiliki keterhubungan dengan Bapa di sorga dan kembali berinteraksi dengan Bapa. Karena penebusan di dalam Kristus, karena tubuh dan darahnya yang telah tercurah di kayu salib, itu telah menjadi korban keselamatan yang sempurna. Itu telah menjadi korban keselamatan yang sangat mahal harganya. Itu telah menjadi korban keselamatan yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang membawa kita kembali memiliki keterhubungan dengan Bapa, yang membawa kita kembali memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Bapa, dengan realita kehadirannya, dengan realita hadiratnya, dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam kesempatan malam hari ini, secara khusus saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan lewat cuplikan film The Passion of the Christ. Satu rangkaian peristiwa yang Yesus alami sebagai anak manusia ketika ada di atas muka bumi ini. Beberapa jam persis sebelum kematiannya di atas kayu salib dan di dalam ketaatannya kepada Bapa ketika melakukan kehendaknya. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat tayangan filmnya. نحن باقيين يشوى من سارت أنا هو إسلام تربان يهوذا أهل بارناش بن الشك كيف ثيبلي كودي هيرلا خروفا في خروفا يبود ثيبلي ماركوس قوم بدينا نزل الأشكالين هيك دي أنت كح لا يثاي دي فراد لا بيتكم
كأن الشلاك يشوى نصارت אמר לנה אין אנט משיח בר הלך החי הוא הענה. תחסום ברנש יתהו בימין חיל. תהו בענני שמיר. Jedilkom di kursana, asisi bilkom aved drashachat. Kian anachna nachaksim beit esuri. Ratzeka yedia, baraba. Eden man bayin antun diyesisi bilkom. Ratzeka baraba. O Yeshua, kri Meshiacha. הוא לא משיח, הוא רמה, הוא חלל. שזה ברבה. שזה ברבה! Eshal kontingenut. Man min treina shesi bilkom. שזה ברבה! Liberateu! Ma bayin avut im Yeshua anzaret. יצטלב! Musik Malkut. Dayan Schlakle. Provvede od castigatio severa site benader. Sed noli sinere eos eon uccidere. Credere non posso. Resistenza sua è incredibile. Forza nei placet, no? Mutate flagello. Acum clavis, No. Kang. Monstra nobis quod ibetur. Prova stud. Quale? Nime soc Tibi parvum. bene est. Gusta! Gusta!
Quid facis? Schipamento la magna! Non fortius! That he بيتنا بمقام هيخان ديتيس جسيبلي Sedeci! Settendeci! Uomini zitti! Unde viginti! Viginti! Viginti uno! Viginti due! Viginti tre! Viginti quattro! Viginti cinque! Viginti sexto! Viginti otto! Sadis! Satis! Mandatum erat un hominem punire! Non è un castigare usque ad mortem!
Ferteu! Ite! Euferteum! Tijuana! Tijuana! Bahi? Luemi. Kulahanash. Erigite crucem! Lucite! Lucite! Flexe! Nestus lobos! Plantate eam! Kabilule wa okulu. Tenau kishmi. Tilkomi hiv. אמרת, תיחרוס בית קדיש, ותפנה לפתלת יומין, לקהל מרד מן צלווה. הנחו משיח! אנא אמר, ירודהו מן צלווה, דינקדזה ונהמין. Abba. Spakom. Tila irtin amor. Tiavtin.
Rigiteos! Milites! Roma digni honestis! Celeriter! Celeriter! Facite murus mastrum! Celeriter! Prendite crura! Cassius! Estina! Mortus est! Ave procerto! Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu, itulah satu rangkaian peristiwa yang Yesus alami sebagai anak manusia ketika ada di atas muka bumi ini. Beberapa jam persis sebelum kematiannya di atas kayu salib, dan di dalam ketaatannya kepada Bapa ketika melakukan kehendak. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai Injil Matius 27 ayat yang ke-56, di situ dikatakan Yesus berada di sebuah taman yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, hatiku sangat sedih, sepertinya mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kemudian Yesus mendapati ketiga muridnya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Lalu Yesus mendapati ketiga muridnya sedang tertidur. Kemudian Yesus pergi untuk ketiga kalinya dan berdoa dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu, setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap oleh serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dan dihadapan kepada imam-imam kepala dan mahkamah agama. Kemudian mereka membawanya menghadap Kayafas, seorang imam besar, supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperoleh kesalahan sedikit pun, walau tampil banyak saksi dusta. Dan akhirnya, ketika hari mulai siang, Yesus dihadapan kepada Pilatus, seorang wali negeri itu. Dan Pilatus pun tidak mendapati kesalahan sedikit pun, sehingga Yesus pantas dihukum mati. Katanya,
Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Bapak Ibu, pada masa itu telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak dan oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak Ibu, kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka memahkotai, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanan. Kemudian mereka berlutut di hadapan dia dan mengelokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mereka mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak Ibu, darah Yesus menetes di sepanjang jalan Via Dolorosa, di sepanjang jalan yang penuh dengan penderitaan. Dan Yesus berjalan menuju Bukit Golgota. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Darahnya menetes. Dan dengan tertatih-tatih, dia melangkah sampai ke Bukit Golgota dan disalibkan. Yesus disalibkan dengan tangan dan kaki yang terpaku, dengan lambung yang ditusuk lembing, dengan punggung yang penuh dengan luka cambuk, dan kepala yang diberi mahkota duri. Darahnya menetes dari atas kepala ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Darahnya menetes. Darahnya menetes ke tanah dan ke bumi ini untuk menebus dosa manusia, dosa Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di muka bumi ini atas hukuman maut dan kematian. Bapak Ibu, inilah karya terbesar dari pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari upah dosa, yaitu maut. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau tegaskan buat Bapak Ibu, apa yang selama ini orang katakan tentang kemenangan di dalam Kristus, tentang kemenangan atas salib Kristus yang dialami oleh orang-orang percaya kepada-Nya. Bapak Ibu, ini sebetulnya dimulai dari kemenangan Kristus menaklukkan dirinya sendiri dan terus berjalan di dalam kehendak Bapa. Hidup yang dijalaninya hanyalah melakukan kehendak Bapa dan bukan hidup untuk melakukan kehendaknya sendiri. Karena ketika di Taman Getsemani, sampai 3 kali dia menaikkan doa yang sama. Dan Yesus berdoa dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian Yesus berdoa lagi dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kemudian Yesus untuk 3 kalinya berdoa dan mengucap doa yang itu juga.
Bapak Ibu, kalau kita mencoba membandingkan apa yang terjadi di Taman Getsemani dengan apa yang terjadi di Taman Eden, kita akan lihat ada satu perbedaan yang sangat menyolok. Di Taman Eden kita mendapati manusia pertama justru memiliki niat mengikuti arahan yang disampaikan oleh si ular untuk mengambil posisi yang bukan haknya atau tidak boleh dipegang oleh manusia. Alkitab menegaskan, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu, manusia pertama tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Manusia pertama tidak taat kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk tidak meraba dan memakan buah itu. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Taman Getsemani, Yesus berketetapan untuk tetap melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki dan bukan kehendak diri. Bapak Ibu, Yesus terus belajar melangkah dan mengikuti kehendak Bapa. Walaupun pada akhirnya dia mengetahui apa yang Bapa inginkan untuk dia jalani, yang justru menghantarkannya ke kayu salib. Tetapi Alkitab memberi penegasan, karena ketaatannya, maka walaupun Yesus harus mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga, kuasa kebangkitan dicurahkan dan membangkitkan Yesus kembali. Dan bukan hanya membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Alkitab juga memberikan penegasan kepada kita. Bapa di surga mempermuliakan dia dan menundukkan Yesus di sebelah kanannya di surga, mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus semua kuasa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi tunduk dalam nama itu. Bapak Ibu, inilah yang saya mau tegaskan buat Bapak Ibu. Kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu kita akan bacanya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Dengan jelas memberikan penugasan. Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan sebagai anak manusia di atas muka bumi ini, Alkitab memberi penegasan. Yesus selalu hidup sebagai anak yang taat. Ia terus melangkah, mengikuti tuntunan dan arahan Roh Kudus. Bahkan ketika Roh menuntun dia ke padang gurun, Yesus tetap taat. Ketika Roh menuntun dia untuk naik ke atas kayu salib, Yesus terus melangkah dalam ketaatan mutlak. Itu sebabnya Alkitab memberi penegasan. Yesus dikaruniai nama di atas segala nama, sehingga di dalam namanya semua kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi harus tunduk. Dan saya yakin prinsip yang sama akan berlaku juga atas kita. Bapak Ibu, ayo tinggalkan manusia lama kita yang selama ini terus mengejar realita kita sendiri. Kalau selama ini kita terus mengejar apa yang menjadi agenda kita pribadi, ini saatnya kita belajar seperti Yesus. Mari kita melipat lutut kita dan kita berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil sebuah sikap, aku berketetapan dalam hidup untuk terus menundukkan diri, untuk terus melangkah, untuk terus mengikuti tuntunan Roh, sama seperti Yesus, maka Bapak Ibu akan mendapati ketika Bapak Ibu harus melangkah, mengikuti tuntunan dari Roh, dan kalau Bapak Ibu mendapati harus melangkah, mengikuti tuntunan Roh yang membawa Bapak Ibu masuk ke berbagai pengalaman yang tidak enak, ketahuilah, ketika Bapak Ibu dibawa oleh Roh masuk ke padang gurun, Bapak Ibu akan mendapati di padang gurun
Sebagaimana Yesus menaklukkan iblis, Bapak Ibu juga akan alami. Ada banyak perkara-perkara besar. Ada banyak mukjizat-mukjizat yang akan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap kali melangkah di dalam ketaatan, akan selalu ada langit yang terbuka di dalam diri Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu terus mengalami pengalaman langit yang terbuka di dalam diri Bapak Ibu, percayalah, di dalam diri Bapak Ibu akan selalu ada aliran air hidup. Dan sebagai akibat adanya aliran air hidup dalam diri Bapak Ibu, akan ada banyak mukjizat. Akan ada banyak perkara-perkara besar yang akan mulai terjadi, yang akan mulai berlaku dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita pun boleh memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus di dalam hidup kita. Memiliki ketaatan yang tidak bersyarat, dan terus mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan bukan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, apalagi agenda pribadi kita. Untuk terus kita bisa berinteraksi dengan Bapa di sorga, untuk terus memiliki keterhubungan dengan Bapa di sorga, untuk terus memiliki keterhubungan dengan realita keberadaannya, realita keberadaan Bapa, untuk terus memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya, untuk terus memiliki keterhubungan dengan realita hadirat, untuk terus memiliki keterhubungan dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, dan untuk terus mengejar hati Tuhan, untuk terus mencintai Tuhan, untuk terus memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.